bertambah dari yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sebelum cerita tambahan berkait dengan kendaraan, berkait dengan rumah, berkait dengan yang lain, maka bekal yang utama yang dikasih Allah pasti ada satu kehidupan, dan yang kedua yaitu rezeki dari harta benda kita. Jadi kalau dua modal di Bapak Ibu, dua bekal dipakai, itu namanya berkah tadi. Jadi kalau kita punya apa tadi, semisal fisik yang sehat, fisik yang kuat, kalau fisik Tuhan yang dipakai untuk cari makan, cari dunia, berarti hidup awak kita berkah. Maka ada bahasa dari hadis Nabi Muhammad, khairun nas man anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang dapat mengasih manfaat sama orang lain. Kalau hanya hidup untuk dirinya saja, tak berguna itu. Berkah itu datang dalam arti bertambahnya kebaikan, ada selain dari fungsi yang utama, bukan hanya untuk hidup, fisik yang ada ini dipakai untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau dikaitkan di luar Ramadan, bukan tak ada sholat di luar Ramadan, ada. Bukan tak ada baca Quran di luar Ramadan, bukan tak ada berzikir di luar Ramadan. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, maka yang ada itu ditambah. Sembahyang Bapak Ibu, sholat. Tak ada pernah kita mengerjakan sholat yang jumlah rakaatnya banyak kecuali bulan Ramadan. Hitung-hitungan Bapak Ibu. Di Ramadan ini sholat wajib 17 rakaat. Di masjid kita ini tarawih sama witir 23 rakaat. 23 rakaat. Belum lagi qobliyahnya, belum lagi ba'diyahnya, belum lagi nanti tahajudnya, belum lagi nanti syuruk dan duhanya. Di bulan Ramadan orang buat. Kalau witir tak pernah mungkin banyak orang buat kecuali Ramadan, Bapak Ibu. Tak pernah dia witir, sekalipun tak pernah witir kecuali bulan Ramadan. Jadi setidak-tidaknya dari fisik yang pertama itu maknanya berkah. Jadi kalau kita bahasakan Ramadan yang penuh barokah, awak tak buat apa-apa, cuma hanya mengerjakan sholat saja, yang wajib-wajib saja, berarti Ramadan kita ini tak berkah. Tak berkah. Jadi yang berkah itu macam mana? Tambahlah, jangan itu aja. Apa yang mau ditambah? Yang ditambah itu ibadah sunnah. Kalau ibadah yang wajib tak boleh bertambah-tambah. Ini terbatas. Jadi yang ditambah apa? Sunnah. Maka kalau paham dia dengan bahasa Ramadan yang penuh berkah, meskipun hukumnya sunnah, yang sunnah itu diwajibkan bagi dirinya supaya ada keberkahan dari kehidupannya di bulan Ramadan. Jangan perkara sunnah, karena sunnah bisa dibuat, bisa tidak. Kalau dibuat dapat pahala, tak dibuat tak ada masalah, tak ada dosa, no problem. Berarti hidupnya tak berkah, Bapak Ibu. Ya, apa contoh lagi? Harta, duit itu Bapak Ibu. Saya sering katakan di pengajian, Allah mengasih rezeki itu, mengasih duit itu bukan untuk kebutuhan dalam arti dunia. Bukan dalam arti dunia Bapak Ibu. Makanya dalam kajian tasawuf tak ada orang yang dipanggil kaya, tak ada orang yang dipanggil miskin. Tak ada. Semua yang hidup ini pasti ada rezekinya. Semua yang hidup ini Allah sesuaikan dengan rezeki itu tadi. Jadi kata bahasa kaya itu, mohon maaf, karena pada asalnya kaya ini mungkin dipanggil ketika kita mengukur dengan diri kita atau orang lain. Jadi kalau bahasa kaya itu pada asalnya bukan untuk manusia yang beriman sebetulnya. Kaya itu wajib, tapi bukan untuk arti kata mewajibkan diri kita jadi orang kaya. Jadi untuk berkait dengan harta yang berkah itu maknanya apa? Bukan hanya untuk kebutuhan kita dalam arti dunia, tapi untuk kebutuhan akhirat. Jadi Allah Ta'ala kalau mengasih bahasanya tadi
maka banyak yang Allah tuntut. Sikit harta kita, sikit yang Allah tuntut. Contoh, ada orang bersedekah, orang yang banyaklah hartanya kita bilang lewat kotak infak atau dia masukkan sedekahnya ke kotak infak, hartanya itu banyak, tapi yang dimasukkan dengan angka misalkan contoh 5.000 atau 10.000. Sementara ada orang yang hartanya tak segitu banyaknya, tapi juga mampu memberikan harta, memberi infak sedekahnya dengan nilai yang sama-sama 5.000, sama-sama 10.000. Udah, untuk pahalanya, nilainya takkan sama. Dan timbul tuntutan di akhirat itu pun tak sama. Itu maknanya Bapak Ibu. Jadi orang yang barokah itu memahamkan bahwa sudah ada kebaikan dalam dirinya, tapi bukan cuma sampai situ. Ada yang ditambahnya Bapak Ibu. Ada nilai kita yang beramal ini, usaha tadi itulah yang menjadi poin apakah kita orang yang layak masuk surga atau tidak. Kadang-kadang ketika dikasih Allah Ta'ala berlebih-lebih sama kita ini, yang lebih itu kerap tidak arahnya, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi kita ingin apa? Ramadan ini barokah. Kalau Ramadan kita artikan barokah, maka jangan cukupkan dengan yang wajib, bertambahlah amal kita dengan nilai-nilai yang sunnah. Yang sunnah itu pun kita jadikan suatu hal yang wajib. Kata ulama, jangan tinggalkan sampai kau merasa kehilangan ibadah yang sunnah itu. Itulah makna keberkahan yang sebetulnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebutan dengan ungkapan Syahrul Karim. Syahrul Karimnya maknanya bulan yang mulia. Sebetulnya tanpa ada kita beramal, memang Ramadan itu pun dah pasti mulia kan. Apa yang membuat mulia itu? Salah satunya turunnya wahyu. Kalau kita kenal bulan nuzul Quran itu bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bertepatan turunnya wahyu itu pula dengan Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasakan bahwa memang Ramadan itu mulia, tapi kita pun bisa juga jadi orang yang mulia. Apa yang membuat kita mulia Bapak Ibu? Nilai tadi. Nabi itu tak diturunkan Allah Ta'ala, Rasul itu kalau tak ada orang yang berbuat maksiat, maka Nabi dan Rasul tak turun Bapak Ibu. Quran itu Quran itu menjadi apa? Undang-undang, kitab Allah. Untuk apa dibuat hukum Allah Ta'ala itu? Supaya orang tak berbuat jahat. Undang-undang itu dibuat untuk apa itu? Supaya tidak berbuat yang tak baik. Jadi Nabi Muhammad diturunkan karena ada orang berbuat maksiat. Quran diturunkan pun seperti itu. Maka kalau ada manusia yang tak mengikut Nabi dan Rasul, ada manusia yang tak memahami Al-Quran, tak pernah memahamkan nilai Al-Quran, mustahil mengamalkan Al-Quran. Karena banyak orang yang tak ikut Nabi, tak paham Al-Quran, maka banyak yang tak mulia. Jadi bahasa secara mafhumnya Bapak Ibu, kalaulah orang itu dipanggil mulia, kenapa sebetulnya? Bukan karena banyak beramal, tapi karena orang tersebut menjauhkan dirinya dari berbuat yang dilarang Allah Ta'ala. Dia tak langgar aturan Allah, dia tak berbuat maksiat, maka dia jadi mulia. Untuk bisa dia mengatakan dirinya tak melanggar aturan Allah Ta'ala, mana pegangannya? Al-Quran. Mana orang yang dicontohnya? Baginda Rasulullah. Makanya kalau bahasa ada mengatakan mulia, ada mengatakan orang yang dihormati, dihargai,
Orang yang dihormati, dihargai belum tentu mulia. Ya kan? Pejabat itu Bapak Ibu kita hormati itu, kita hargai dia. Orang yang punya ilmu banyak kita hargai, punya banyak duit kita hormati, kita hargai. Tapi belum tentu mulia. Kenapa demikian? Tengok tingkahnya, bukan cerita bagaimana amalnya, tengok tingkahnya. Mohon maaf, seorang ustadz misalkan, bukan cerita banyak amal yang dibuatnya, tak ke situ. Tapi apakah dengan ustadznya tadi dia tinggalkan maksiat? Itulah yang menjadikan dirinya mulia. Seorang yang bahkan mungkin tak ada jabatannya, tak ada hartanya, dan bukan orang yang mempunyai pangkat, bukan orang yang memiliki wibawa, tapi ketika dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat hal yang dilarang Allah Ta'ala, otomatis maka dirinya menjadi orang mulia. Ada bahasa lebih mulia, adalah itu. Kalau bahasa mulia, dia tak berbuat yang jahat, dia tak berbuat maksiat. Tapi kalau lebih mulia, bukan cuma maksiat saja yang dia tak buat, tambahnya pula lagi dengan apa? Dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada puasa di tahun ini, kalaulah kita paham dengan yang 3 poin tadi, ya Bapak Ibu. Satu, dengan makna puasa dalam arti menahan diri, benteng dari tamak kita, nafsu kita, maka kita beruntung Bapak Ibu, beruntung. Setidak-tidaknya dengan puasa inilah Bapak Ibu mengingatkan diri kita sama Tuhan, mengingatkan selera kita yang dalam arti dunia ini. Jangan terlalu kali kejar dunia sehingga kita lupa dengan Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan dengan cara yang baik. Cara yang baiknya macam mana? Datangnya perintah puasa Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah mengingatkan itu dengan cara yang tak baik. Apa yang tak baik itu? Musibah. Jadi ada orang bertanya pernah sama saya, mengapa orang masuk surga, masuk neraka? Bukankah dengan Ramadan ini atau dengan Allah tegur seperti itu maka dia berubah? Setidak-tidaknya teguran yang Allah berikan itu dengan datangnya puasa ini. Dengan datangnya puasa ini, makanya kita banyak melihat orang itu banyak taubat, banyak ke masjid, banyak berbuat yang baik-baik. Itu salah satunya Bapak Ibu. Dan apalagi yang kedua tadi, berkah tadi. Jangan awak bilang awak bulan yang penuh barokah, tapi di bulan kita ada yang awak tambah. Gitu-gitu juga lewat kotak infak yang paling sedikitnya awak kasih. Itu berarti apa? Hidup tak berkah. Lalu yang ketiga, apa di antara tadi yang ketiga, bahwa bulan ini mulia. Yang membuat kita mulia itu bukan cerita amal Bapak Ibu, bukan cerita hanya beribadah, tapi macam mana diri kita jauh dari berbuat maksiat. Itulah yang membuat kita mulia. Meskipun kita tak punya apapun, meskipun kita tak punya kelebihan yang banyak, tapi ketika kita tinggalkan maksiat itu, jatuhlah diri kita secara otomatis sebagai orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tausiah singkat sebagaimana tadi disampaikan, salam kata satu pengajar-pengajar ya kan. Insyaallah apa yang kita buat di awal Ramadan ini kita pahami dengan baik, teruslah berpuasa dengan makna yang sebetulnya, bukan cuma tak makan, bukan cuma tak minum. Ingatkan diri awak dengan benteng Ramadan ini, apa yang mau dibuat. Kemudian carilah usaha Bapak Ibu supaya Ramadan ini agak lebih mantap, lebih baik, lebih bagus prosesnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, jauhkan diri Bapak Ibu dari maksiat. Memang secara asal Ramadan ini berkurang maksiat, tapi kata ulama kadang-kadang setan itu dari dua unsur. Kalau tak dari jin, mungkin dari manusia. Kalau tak jin itu yang jadi setan, mungkin dari orang lain jadi setan. Kalau tak orang lain jadi setan, mungkin kita pula yang jadi setannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang menghancurkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, orang tua dan jamaah yang dirahmati Allah, pas setengah jam, soalnya lebih sedikit lah. Ada kira-kira yang bertanya, silahkan Bapak Ibu, yang banyak-banyak ya.